Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar-kabari Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan menjadi wabah di negara Republik Indonesia ini. Dan kita sekarang sedang mengalami bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita selaku orang yang beriman merasa bersedih akan apa? Akan ditinggalnya bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Subhanallah, bulan Ramadan di tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang kemarin. Biasa kita sholat tarawih berjamaah di masjid, terus dengerin ceramah, ada kultum dan sebagainya, ya. Terus ada iftar bersama, berbuka puasa bersama, baik yang kita lakukan di keluarga kita, di perkantoran, ya, dan di berbagai macam. Sekarang kita nggak bisa melakukan. Subhanallah juga ini yang akan kita hadapin ini adalah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini gimana nih tentang permasalahan yang seperti ini? Ketahuilah para pemirsa kabar-kabari Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Hukumnya ya sunnah. Berarti kalau kita nggak ngerjain juga nggak jadi masalah, nggak dosa kita. Jangan sampai kita ini ribut-ribut, wah pokoknya ini harus sholat Idul Fitri, tarawih aja enggak. Tarawih, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Jadi kalau kita nggak ngelakuin nggak jadi masalah, nggak berdosa gitu ya. Apalagi di tengah wabah seperti ini, hadirin. Di tengah wabah seperti ini, kalau pemerintah sudah bilang kepada kita jangan mengadakan kerumunan massa dalam bentuk apapun, ya kita harus taat. Karena apa? Karena penyakit yang kita hadapin ini bukan penyakit yang biasa. Penyakit yang luar biasa. Dan COVID-19 ini adalah penyakit yang akan terjadi dan menularkan saudara kita. Kita bayangin aja, kalau kita tetap dengan keegoisan kita, udah ngadain aja, terus ada orang yang terjangkit COVID-19, berarti apa? Berarti kita nyebarin penyakit ke saudara-saudara kita. Yang tadinya kita mau ibadah jadi perbuatan kezaliman. Dan di dalam Islam yang namanya kezaliman itu haram hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya belum aman banget, ya udah, karena sholat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah muakkadah yang disunnahkan, ya udah berarti kita kerjain aja. Secara apa? Secara berjamaah di keluarga kita. Bahkan sholat Idul Fitri juga boleh kita kerjain apa? Sendirian, hadirin. Syukur-syukur berjamaah di rumah. Nah, berarti ini ada hikmahnya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus sholat Idul Fitri dengan keluarga kita intern nih? Subhanallah. Dituntut dah tuh. Suami harus jadi imam, makmumnya anak istrinya. Ini subhanallah banyak hikmahnya bakal kita. Nah, pertanyaannya gimana dong Ustadz kalau kita mau ngadain sholat Idul Fitri di keluarga kita doang di rumah? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui sholat Idul Fitri itu 2 rakaat. 2 rakaat nih. Bagaimana tata caranya? Tata caranya pertama, kita niat. Apa lafaz niatnya? Usolli
sunnata Idil Fitri raq'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Kita takbir tuh, Allah. Ketika kita takbir, dalam hati kita niat, aku sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala bar. Jadi kita sebagai imam. Nah, bagaimana makmum? Niatnya sebagai makmum, istri kita dan anak-anak kita atau keluarga kita, niat dilafasin niatnya, usalli sunnata Idil Fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, dalam hati kita ucapin, aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala bar. Setelah itu apa? Setelah itu kita baca dah doa iftitah, ya, atau istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sunnah kita baca itu doa istiftah. Setelah itu baca al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Kita baca tuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sunnah baca al-baqiyatus shalihat itu secara sir, ya, enggak kencang, enggak, secara sir, rahasia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baru takbirnya disunnahkan untuk jahar, disuara kencang, Allahu akbar. Waktu baca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sir lagi. Takbirnya disunahin kencang lagi. Rakaat pertama baca al-baqiyatus shalihat berapa? Baca 7 kali. 7 kali baca. Setelah baca al-baqiyatus shalihat di rakaat yang pertama 7 kali, baru baca al-fatihah. Dengan apa? Dengan jahar. Baca al-fatihah, diaminkan oleh makmum, ya. Setelah baca al-fatihah, baca surat. Kalau yang lebih mampu lagi, ya udah baca sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la di rakaat yang pertama. Ustadz, saya nggak bisa, kepanjangan. Boleh nggak surat yang lain? Boleh aja. Inti mampunya surat apaan setelah al-fatihah di rakaat yang pertama? Saya mampunya kuliah ayyuhal kafirun, Ustadz. Silakan baca. Wah, saya nggak mampu tuh, Ustadz, kuliah ayyuhal kafirun, ada kata-kata dan kalimatnya yang sama. Habis ente mampunya apaan? Qul huwallahu ahad, Ustadz. Baca qul huwallahu ahad. Ya. Oh, saya nggak mampu baca surat al-ikhlas, saya mampunya surat al-falaq. Silakan baca. Jadi apapun yang ente bisa setelah baca al-fatihah, surat apapun baca, nggak jadi masalah. Itu hukumnya sunnah, ya. Jangan terpaku oleh surat al-a'la kepanjangan, ya, belum ngapalin, ya. Apa aja boleh, ya. Setelah itu apa? Setelah surat, ya udah ruku, ya, ruku. Seterusnya rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, ya, setelah diri baca lagi al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar secara sir. Nanti takbirnya baru dijahrin, Allahu akbar. Baca al-baqiyatus shalihat tersebut di rakaat yang kedua adalah sebanyak 5 kali. Setelah itu baca al-fatihah. Setelah baca al-fatihah, baca surat. Bebas suratnya, terserah, ya. Mau di rakaat yang pertama misalnya al-falaq, rakaat yang kedua Anas, nggak jadi masalah. Itu hukumnya sunnah. Kita ambil mudahnya aja, jangan ambil susahnya. Udah selesai itu ruku, i'tidal, sujud, nah udah tahiyat. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah jadi sholat id kita. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih di antara kita. Ustadz,
saya grogi nih jadi imam, meskipun yang di belakang saya istri dan anak saya. Maklum, subhanallah, COVID-19 kayak gini bikin suami-suami grogi. Gimana grogi? Apalagi suami yang nggak bisa, maaf ya, yang nggak bisa baca Al-Quran atau nggak ada hafalan Al-Qurannya, itu gimana nih? Makanya nih COVID-19 ini subhanallah hikmahnya. Ayo bagi suami-suami, ente dituntut sebagai seorang imam yang benar-benar imam untuk istri dan anak ente. Jangan semuanya diserahin sama orang lain. Ya, sekali-sekali kita ini bikin apa ya, megang peranan bahwa kita adalah suami, imam, dunia akhirat. Nah, dengan COVID-19 ini, yang belum bisa baca Al-Quran, baca udah, belajar Al-Quran. Yang belum bisa hafal-hafalan Al-Quran, hafalin udah. Insya Allah COVID-19 ini selesai, insya Allah ente bakalan jadi imam, bener-bener imam buat istri dan anak ente. Nah, misalnya ada permasalahan, baru pertama jadi imam sholat Idul Fitri, untungnya makmumnya siapa? Makmumnya istri sama anaknya. Habis Allahu Akbar baca iftitah. Nah, biasa sholat dia langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan baca Al-Baqiyatus Shalihat, kan gitu ya. Ini nggak baca. Gimana nih hukumnya? Baca Al-Baqiyatus Shalihat itu pun hukumnya sunnah. Kalau ente nggak baca juga nggak apa jadi masalah. Itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya, yang rukunnya adalah semisal seperti seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ente pernah nggak sholat duha? Ente pernah nggak sholat sunnah 2 rakaat atau qobliyah atau ba'diyah? Pernah, Ustadz. Nah itu kayak begitu aja juga nggak jadi masalah sholat Idul Fitri. Nggak baca subhanallah al-baqiyatus sholihatnya nggak jadi masalah. Mungkin ada juga yang kelupaan gitu ya, nggak jadi masalah. Pas di rokat yang keduanya baru keingetan, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Yang di rokat yang keduanya. Yang di rokat yang keduanya kan al-baqiyatus sholihatnya 5 kali. Ya udah baca 5 kali. Kan begitu. Nah, begitu tata cara tuntunan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ya. Insya Allah sih kalau Idul Adha, COVID-19 insya Allah udah berlalu. Amin ya rabbal alamin ya. Yang di depan kita nih sholat Idul Fitri. Udah selesai sholat Idul Fitri. Ustadz, kalau sholat Idul Fitri itu kan apa harus ada khutbahnya? Khutbah di dalam sholat Idul Fitri itu hukumnya untuk menyempurnakan. Bukan daripada kewajiban atau rukun di dalam sholat tersebut. Bukan. Jadi kalau misalnya kita sholat Idul Fitri tanpa khutbah boleh, Ustadz? Boleh aja. Boleh-boleh aja. Sholat Idul Fitri 2 rakaat udah selesai, nggak kayak khutbah, Ustadz. Udah maaf-maafan sama istri cium tangan suaminya, anak-anak cium tangan bapaknya, sama ibunya, udah jadi tanpa khutbah, Ustadz. Tanpa khutbah nggak jadi masalah. Lebih sempurna lebih baik lagi ya ada khutbah kalau ente mampu sebagai suami ya. Loh, mau juga tuh, Ustadz, belajar, silakan belajar. Yang namanya khutbah Idul Fitri ya gampang banget tuh deh. Ya, setelah sholat ente khutbah, ente berdiri di depan istri ente, di depan anak ente kasih wasiat khutbah. Baca datu takbir Allahu Akbar 9 kali di khutbah yang pertama. Setelah itu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca wasiat tentang bertakwa, usikum bitaqwallah atau atiullah. Setelah itu baca apa? Baca ayat Al-Quran yang bisa dipaham. Contoh-contohnya aja, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur pada Allah, Allah tambahin nikmat. Dan jikalau kalian kufur, sungguhnya azab Allah itu pedih. Wasiat dah tuh di depan anak istri kita. Lebih bagus lagi. Terus habis begitu selesai khutbah yang kedua, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, diri lagi, baca takbir 5 kali, Allahu Akbar 5 kali. Terus baca alhamdulillah lagi,
baca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, terus baca apa lagi? Baca wasiat tentang bertakwa. Terus setelah itu satu ayat yang bisa dipaham, ya wal asri kayak dah, nggak jadi masalah juga. Terus apa lagi? Terus doa untuk muslimin muslimat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Udah jadi. Tuh khutbah kedua selesai. Subhanallah, COVID-19 ini dituntut kita sebagai suami. Ini yang suami nih. Dituntut para suami untuk menjadi imam dunia akhirat untuk anak dan istrinya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Untuk siapa itu ayat? Untuk kita sebagai suami. Jangan sampai kita jadi suami malah mencebloskan anak istri kita ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yuk, bersama tentang Ramadan ini dan wabah yang sudah terjadi di negara kita. Jangan kita permasalahin masalah apa? Masalah sholat Id di masjid atau keramaian. Itu hukumnya sunnah. Kalau pemerintah bilang belum aman, jangan maksain ngadain. Nih, saya ulangin lagi. Kalau pemerintah atau MUI bilang belum aman, jangan maksain ngadain. Kalau inti ngadain juga, berapa orang tuh, ratusan orang, bisa jadi ribuan yang akan terjangkit COVID-19 ini. Jangan berbuat zalim. Kita nggak mau kezaliman ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Pikirin matang-matang. Jumatan aja sudah dibilang tidak diadakan, apalagi yang sunnah, ya. Jadi kita harus bijak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini kita akan mengadakan sholat Idul Fitri dan yang lain-lainnya berbeda pada tahun-tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan dengan COVID-19 ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan di depan istri-istri muslimah. Mereka akan merasakan suaminya adalah suami yang soleh untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Suaminya membawa kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Ente dituntut, wahai suami, untuk menjadi seorang imam dunia akhirat. Siapa yang nuntut? Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran COVID-19 ini sangat berarti untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika Idul Fitri tiba, Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dengan Idul Fitri ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan diri kita dan keluarga kita, bahagia di dunia dan lebih bahagia di negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.